lingkungan yang statis atau juga lingkungan yang dinamis. Nah, lingkungan yang statis itu seperti apa? Lingkungan yang statis itu adalah lingkungan yang hanya sedikit kekuatan dalam lingkungan khusus yang berubah. Nah, artinya dalam hal ini tidak ada pesaing baru, tidak ada teknologi juga. Kemudian aktivitas dari grupnya juga tidak berarti. Sedangkan dengan lingkungan dinamis ini dimaksudkan adalah adanya persaingan yang ketat, kemudian adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, adanya peraturan pemerintah yang cepat, kemudian juga bahan baku yang sulit diperoleh, preferensi konsumen juga cepat dan berubah-ubah. Nah, kemudian dari hubungan organisasi dan lingkungan ini timbul yang namanya ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan ini itu adalah suatu kondisi di mana pimpinan perusahaan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungan. Jadi bisa dibilang adalah ketidakpastian bisa disebut sebagai unpredictable condition. Nah, kondisi yang tidak bisa diprediksi. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap organisasi dapat dianalisis dengan dua cara, yaitu ada dimensi kompleksitas dan dimensi stabilitas. Oke, teman-teman yang sudah punya modul, silakan dibuka modul hijau buku tebalnya di halaman 2.26 gambar 2.2. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah. Oke, cepat sekali geraknya. Ya, berarti semua pada pegang buku. Oke. Nah, di gambar itu teman-teman bisa lihat ada 4 kotak di situ. 4 kotak di situ. Nah, 4 kotak di situ seperti kuadran. Kuadran itu artinya teman-teman membuat sumbu X dan sumbu Y, tapi itu seperti tanda plus. Nah, seperti tanda plus. Nah, di situ ada kuadran 1 itu sebelah kiri atas, kuadran 2 sebelah kanan atas, dan kuadran 3 sebelah kanan bawah, dan kuadran 4 sebelah kanan bawah. Maaf, kuadran 3 kiri bawah dan kuadran 4 kanan bawah. Nah, apa artinya? Di situ menunjukkan tentang ketidakpastian. Bagaimana pengaruh dari ketidakpastian itu? Ada yang rendah, ada yang agak rendah, ada yang agak tinggi, ada yang ketidakpastiannya juga tinggi. Nah, kita mulai dengan kuadran 1 di kotak yang pertama. Nah, kuadran 1 ini menggambarkan bahwa dalam lingkungan yang sederhana itu cenderung stabil dan mengakibatkan ketidakpastiannya rendah. Artinya ketidakpastian rendah seperti saya jelaskan tadi, dia lebih bersifat statis. Nah, kemudian ada juga yang namanya kuadran 2. Kuadran 2 itu menunjukkan bahwa lingkungannya kompleks dan stabil, mengakibatkan ketidakpastian lingkungan yang tinggi dari sebelumnya. Jadi dari yang rendah dia meningkat sedikit. Nah, meningkat sedikit itu karena adanya pengaruh dari elemen lingkungan luar. Kemudian, tapi hal ini perlu diperhatikan, dianalisis agar perusahaannya berfungsi dengan baik. Kemudian ada yang namanya kuadran 3. Kuadran 3 itu menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. Artinya perusahaannya bisa bersifat stabil walaupun dia sederhana. Nah, dalam hal ini elemen-elemennya itu lebih berpengaruh. Jadi elemen-elemen lingkungan yang sudah kita bahas sebelumnya itu memberikan pengaruh yang cukup kuat pada kuadran 3 ini. Kemudian ada juga yang namanya kuadran 4. Kuadran 4 ini menunjukkan bahwa pada lingkungan yang kompleks. Nah, pada lingkungan yang kompleks dan tidak stabil, nah di situ ada di sumbu Y ada stabil dan tidak stabil. Nah, pada keadaan yang tidak stabil dengan keadaan lingkungan yang kompleks, nah di samping itu juga adanya pengaruh besar dari elemen-elemen ini yang sering berubah dan tidak terduga dan tidak mudah dipahami, sehingga
Pengaruh dari seluruhnya ini sulit dianalisis, dan inilah yang disebut sebagai lingkungan yang dinamis. Di sini ada yang namanya persaingan, ada yang namanya peraturan pemerintah, di situ semua bercampur. Oke. Iya, Mbak Ian nggak lihat ya. Nanti deh saya foto aja, terus gambarnya saya kirim ke Mbak Ian. Mbak Ian masih belum punya buku ya. Mbak Ian nggak ada deket gitu dengan teman-teman, satu kamar gitu, satu tempat tinggal? Enggak ya? Oke deh, nanti saya lihat. Jadi nanti ada penjelasan di situ, nanti saya fotoin, terus saya kirim gambarnya ya, yang berhubungan sama gambar-gambar dan tabel-tabel. Memang pada bab ini kita sedikit banyak ada tabel-tabel dan gambar-gambar. Jadi itu sebagai alat analisis manajemen tadi, karena kebanyakan menggunakan tabel apa gambar seperti itu. Oke, Pak Ian, bisa diterima? Baik ya. Oh begitu, mereka bilangnya berapa hari lagi? Atau Mbak Ian bisa pinjem kakak tingkat? Pastinya kan kakak tingkat punya, karena kita ini modulnya hampir sama katanya ya. Saya juga kurang paham karena saya juga saya tentor baru. Katanya modulnya ini sama dengan minggu lalu, tahun semester sebelumnya maksud saya. Jadi Mbak Ian bisa pinjam kakak tingkat, mungkin kakak kelas, sambil menunggu yang bukunya di Indo, seperti itu ya. Yang teman-teman yang di Taipei, kalau Mbak Ian gak ada kenal, mungkin teman-teman sekelas manajemen angkatan 4 ada yang kenal. Iya, mungkin solusinya itu aja dulu, soalnya yang filenya juga nggak ada. Oke. Boleh kita lanjut? Atau ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut. Ya, di sini ada namanya tekstur lingkungan. Nah, berdasarkan Embry dan Tris di tahun 1985 itu ya membedakan 4 tipe dari tekstur lingkungan. Nah, tekstur lingkungan itu ada namanya lingkungan tenang atau acak, yang disebut dengan placid randomized environment. Kemudian ada lingkungan tenang mengelompok yang disebut dengan placid cluster environment. Kemudian ada lingkungan terganggu bereaksi yang disebut disrupt reactive environment, dan lingkungan kacau turbulent field. Oke. Ya. Di lingkungan tenang dan acak ini adalah lingkungan yang paling sederhana, sebab elemen-elemennya hanya berubah secara perlahan dan bersifat acak. Misalnya mendirikan buka usaha warung kecil-kecilan di tempat yang di kota kecil. Nah, perubahan kondisi lingkungan ini jarang terjadi karena jumlah elemen yang terkait dengan pengelolaan warung ini sangat sedikit, seperti pesaingnya yang sedikit, atau konsumen atau pelanggannya yang sedikit, media persnya juga tidak memungkinkan untuk meliput. Nah, hal itu terjadi di situ. Itu yang namanya sebagai lingkungan tenang dan acak. Kemudian juga ada yang namanya lingkungan tenang mengelompok. Lingkungan tenang mengelompok ini apa? Lingkungan ini merupakan elemen-elemen lingkungan yang berkait satu sama lain, sehingga perubahan salah satu unsur dapat berpengaruh luas terhadap perusahaan. Nah, lingkungan ini seperti misalnya
Misalnya kalau misalnya teman-teman tahu namanya industri pertambangan. Industri pertambangan ini kan ada yang namanya tambang baja, tambang emas atau hal seperti itu. Nah, jika terlalu berlebihan itu akan memberikan dampak seperti kerusakan lingkungan ataupun kekurangan sumber daya alam seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya lingkungan terganggu bereaksi. Lingkungan ini adalah suatu perusahaan dapat mengganggu atau mempengaruhi lingkungannya sehingga perusahaan lain akan bereaksi. Misalnya suatu perusahaan handphone yang sedang marak sekarang ini, iPhone 5. iPhone 5 itu kan baru dikeluarkan. Kemudian disusul dengan handphone-handphone lain. Keluarlah itu Samsung Galaxy berapa, saya tidak paham tipenya. iPhone 5 keluar, disusul dengan Samsung Galaxy, disusul dengan Asus Padphone seperti itu. Jadi ada yang namanya persaingan untuk mengeluarkan produk sejenis dengan teknologi sejenis. Nah, itu sehingga mempengaruhi lingkungan perusahaan untuk bereaksi. Jadi iPhone 5 membuat produk, membuat Galaxy membuat produk. Galaxy membuat produk, membuat Asus Padphone membuat produk. Sehingga membuat persaingan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah lingkungan kacau. Lingkungan kacau ini ditandai dengan kompleksitas yang tinggi dan perubahan yang sangat dinamis serta saling berkaitan. Nah, dalam hal ini lebih terkait dengan yang namanya globalisasi yang semakin intens dan perkembangan perdagangan bebas, perkembangan teknologi yang pesat, perubahan nilai bagi konsumen yang merupakan faktor-faktor yang memicu lingkungan semakin kacau. Nah, itu dia ada yang namanya teknologi informasi contohnya. Di dunia teknologi informasi yang seperti saya katakan tadi, misalnya pembuatan handphone atau pembuatan yang namanya laptop, komputer, itu lebih identik yang namanya lebih ke dunia internasional. Nah, dengan begitu diperlukan tingginya persaingan dan perkembangan teknologi dalam bidang teknologi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 21 di halaman 2.30. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa dari jenis-jenis dari jenis lingkungan keempat tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis lingkungan 1, jenis lingkungan tenang acak, itu karakteristiknya lingkungannya sangat sederhana di mana perubahannya jarang terjadi, kemudian memusatkan perhatian pada pengelola rutin sehari-hari. Kemudian ada tenang mengelompok, lingkungannya cukup stabil. Itu bisa teman-teman baca semuanya di tabel 21. Oke. Ya, kemudian ada juga yang namanya strategi mengendalikan lingkungan. Jadi sebenarnya lingkungannya bisa dikendalikan dengan membutuhkan berbagai macam strategi. Yaitu strategi yang pertama ada menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dengan elemen utama yang mempengaruhinya. Nah, strateginya itu apa saja? Ada yang namanya integrasi dengan perusahaan lain, yaitu perusahaan berusaha mengintegrasikan organisasi lain untuk menguasai bahan baku, faktor lain, atau jaringan pemasaran ke dalam organisasi dengan harapan akan meningkatkan penguasaan terhadap lingkungan serta mengurangi ketidakpastian lingkungan tersebut. Itu yang sudah saya katakan. Kalau globalisasi, pertanyaan dari Mas Suntoro, kalau globalisasi kapitalisasi neoliberal, sebentar, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Mas Bagus, boleh saya pending soalnya waktu kita tinggal 15 menit, takutnya materi ini tidak selesai dan saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan tugas. Bagaimana? Karena kita sepertinya masih ada 8 slide lagi, oke? Ya. Nah, saya lanjut. Nah, seperti
seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada yang namanya joint venture. Nah, disinilah namanya integrasi dengan perusahaan lain. Misalnya